Hadirin yang kami hormati, izinkan kami melangkah ke acara selanjutnya, yaitu laporan penyelenggaraan deklarasi unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersinar oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Budi Agak Situngkir, disilahkan. Jajaran pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkomitmen perang melawan narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan 6 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah DIY telah mendapat piagam penghargaan lapas atau rutan bersih dari narkoba dari BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. UPT Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad untuk mewujudkan lapas yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta bersih dari handphone dan pirantinya, bersinar hatinya. Acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dibacakan oleh Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Sri Paduka Paku Alam ke-10, disilahkan. Integrasi dan kerjasama yang dibangun Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam pembangunan sistem yang mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif ini merupakan sebuah upaya berkelanjutan dalam penanggulangan narkoba, khususnya di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian acara berikutnya adalah pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Brigjen Polisi Andi Fairan, disilakan. Pernyataan Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Fakta empiris menunjukkan bahwa mayoritas penghuni rutan dan lapas adalah tahanan dan warga binaan narkoba. Kondisi overcrowding antara jumlah penghuni dan jumlah petugas di lapas memicu kurang maksimalnya pelayanan dan minimnya pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba. 2. Kami sudah melakukan upaya dan menjalankan berbagai strategi secara progresif, terutama pada sisi keamanan dan ketertiban, rehabilitasi, hingga penambahan sarana dan prasarana teknologi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 3. Namun melihat tantangan narkoba di lapas atau rutan saat ini, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan sinergitas lintas sektoral dengan melibatkan seluruh instansi dan pembangunan sistem yang lebih terintegratif, baik dari aspek preventif, represif, dan kuratif. 4. Dari hasil kerjasama yang kami lakukan dengan insan pemasyarakatan wilayah Menkumham DIY, kami sudah tidak lagi menemukan adanya laporan dari masyarakat dan sinyal yang terpancar dari UPT pemasyarakatan DIY untuk mengendalikan peredaran narkoba. 5. Pada tanggal 5 November 2020 telah dilaksanakan breakmaking di seluruh UPT pemasyarakatan DIY bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan BNN Republik Indonesia. 6. Pada bulan September 2021, UPT pemasyarakatan di wilayah DIY dan kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta telah melaksanakan razia gabungan dan deteksi dini tes urin narkotika kepada pegawai dan warga binaan pemasyarakatan. 7. Berdasarkan alasan tersebut, kami telah menetapkan UPT Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 9 UPT pemasyarakatan, yaitu
Lapas Kelas 2 Yogyakarta, Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Lapas Kelas 2B Sleman, Rutan Kelas 2 Wates, Bapas Kelas 2 Wonosari, Rubasan Kelas 1 Yogyakarta, Rubasan Kelas 2 Wates, Rubasan Kelas 2 Bantul, dan Rubasan Kelas 2 Wonosari, dan 1 UPT Imigrasi, yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta, menjadi pilot proyek Kumham Bersinar, bersih dari narkoba. 8. Kami berharap upaya dan kerjasama yang baik ini terus dilakukan dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peredaran gelap dan pengendalian narkoba secara konsisten dari dalam lapas atau rutan. 9. Untuk mewujudkan UPT Kemasyarakatan Bersinar, bersih dan dari narkoba, dibutuhkan sinergitas dan kekuatan dari seluruh personil. Mari bersama menuju Indonesia bersih dari narkoba dengan mensukseskan gerakan War on Drug. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel deklarasi unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersinar, bersih dari narkoba. Kamis 30 September 2021 dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Masing-masing komandan keton kembali ke samping kanan barisannya. Komandan keton, jangan! Tuh perhatian. Istirahat. Di tempat. Kan? Pembina apel menuju mimbar apel. Siap. Kan? Penghormatan umum. Ada pembina apel. Hormat. Kan? Tegak. Kan? Laporan Komandan apel. Lapor apel deklarasi UPT Kemenkumham DI bersinar, bersih dari narkoba. Kamis 30 September 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Deklarasi unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh peserta apel. Lapor, bacaan, deklarasi, bersih dari narkoba. Siap. Laksanakan. Deklarasi bersih dari narkoba. Deklarasi bersih dari narkoba. Kami insan Kemenkumham. Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyatakan. Satu. Menyadari sepenuhnya bahwa narkoba merusak diri sendiri, orang lain, dan sendi-sendi negara. Dua. Senantiasa berusaha dengan sepenuh hati
sesuai peraturan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi janji kami. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Penanda tanganan deklarasi bersinar bersih dari narkoba oleh 10 Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis disilahkan menempatkan diri. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta. Dua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sleman. Tiga, Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Wates. Empat, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Lima, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta. Enam, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Wonosari. Tujuh, Kepala Rukbasan kelas 1 Yogyakarta. Delapan, Kepala Rukbasan kelas 2 Wates. 9, Kepala Rukbasan kelas 2 Bantul. 10, Kepala Rukbasan kelas 2 Wonosari. Penanda tanganan kedua. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 4. Penyerahan piagam penghargaan kepada 10 unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersinar. Lapas kelas 2B Sleman. Amanat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk amanat. Istirahat. Ditebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Sri Paduka Pakualam yang saya hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
selaku Kakambil Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta, Pak Brigjen Andi Khairan, Ibu Bupati Sleman, Pak Dandim, Pak Ketua KN, Saudara Kasibidu, Bapak Ibu jajaran Kementerian Hukum dan HAM, serta seluruh warga binaan. Saya memang sengaja meminta untuk sambutan saya di sini, sebab rasanya tidak sopan kalau saya membelakangi, karena biar bagaimanapun saya ini adalah warga Sleman, warga Yogyakarta. Jadi saya bisa melihat seluruh peserta apel pada pagi hari ini. Jadi wamen itu mungkin cuma sebentar, tetapi menjadi warga Jogja itu mungkin sampai mati saya akan kasih. Kalau kata warga Jogja, kami tidak pernah memilih Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur, tetapi Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam selalu ada di hati kami warga Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama saya harus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kakambil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh UPT. Ada 16 UPT yang hari ini mendeklarasikan bersih dari narkoba. Sependek pengetahuan saya, sepertinya ini yang pertama kali di Indonesia selama saya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, saya memang bela-belain harus datang, karena ini yang pertama dan semoga ini bisa ditularkan ke lapas, Bapas, dan UPT lainnya di Indonesia. Saya memulai sambutan ini dengan 2 poin pertama tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Dipahami betul bahwa hampir separuh warga binaan di lembaga pemasyarakatan itu adalah kejahatan narkotika. Hampir mencapai 160.000. Padahal kapasitas penjara kita itu cuma 170.000. Terjadi overkapasitas yang luar biasa. Masyarakat awam yang tidak memahami sistem peradilan pidana akan menuding lembaga pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM persoalan overkapasitas. Keliru. Sebab lembaga pemasyarakatan tidak pernah bisa menolak untuk membina warga masyarakat. Hakim memutus perkara itu kan tidak pernah memikir berapa kapasitas penjara itu. Nggak mau tahu. Meskipun undang-undang narkotika itu sendiri mengenal double track system, yaitu berupa pemidanaan, tapi ada juga tindakan. Pemidanaan itu polisi, jaksa, hakim itu senang sekali berkutat di pasal 111, 112, sehingga terjadi overkapasitas yang luar biasa. Yang saya heran, mengapa tidak menggunakan pasal 127? Yang di situ pun ada mekanisme treatment, rehabilitasi. Kejahatan narkotika ini memang unik. Mengapa saya katakan unik? Dalam doktrin hukum pidana, kejahatan narkotika ini adalah masuk dalam kualifikasi
hukum pidana khusus eksternal. Artinya hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana. Gampangannya Bapak Ibu bisa melihat judul undang-undang itu adalah Undang-Undang Narkotika, bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jadi dia bukan undang-undang pidana. Keliru kalau dikatakan dia undang-undang pidana. Makanya judulnya adalah Undang-Undang Narkotika, bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Perhatikan dengan baik dan seksama. Tujuan Undang-Undang Narkotika itu yang pertama dan utama bukan pemberantasan peredaran gelap, bukan. Tapi menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ini uniknya, narkotika itu masuk dalam kualifikasi extraordinary crime, kejahatan luar biasa, karena dia memenuhi 7 kriteria untuk dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, kejahatan itu dampak viktimisasinya luar biasa dan multidimensional. Tadi dikatakan oleh Pak Kakanwil, persoalan narkotika ini persoalan ada psikologis, mental dan lain sebagainya. Ini multidimensional, persoalan ekonomi. Tetapi dampak viktimisasinya sangat luar biasa. Harus dilihat, oke lah, kalau terhadap pengedar itu, saya mohon maaf sekali, diberi hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi terhadap pengguna, di dalam konteks studi kejahatan, dia ini adalah victimless. Dia adalah criminal without the victim, kejahatan tanpa korban. Dia sebagai pelaku tetapi sekaligus sebagai korban. Kalau saya menggunakan narkotika kan Bapak Ibu tidak sakit, tidak merugikan Bapak Ibu, tapi merugikan diri saya sendiri. Inilah yang dalam konteks studi kejahatan dikenal dengan istilah victimless. Yang kedua, kejahatan narkotika ini memenuhi kriteria kejahatan terorganisasi yang transnasional. Organisasi kejahatan yang paling terkenal lahir di suatu pulau namanya Pulau Sisilia, beribu kota di Palermo di Italia. Itu kisah para mafioso itu hanya 3 kejahatan: prostitusi, judi, drugs, narkotika. Jadi sudah sangat lama. Yang ketiga, kejahatan narkotika ini adalah predikat crime dari kejahatan pencucian uang. Kriteria yang keempat, diperlukan hukum acara khusus untuk menanggulangi kejahatan ini. Ini masuk, narkotika masuk. Oleh karena itu di dalam undang-undang narkotika ada kewenangan khusus. Misalnya ada control delivery, ada juga undercover buying. Yang kelima, dia masuk dalam kriteria extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dia memang lahir dari suatu treaty crime. Artinya dunia internasional ini ingin membasmi, ingin memerangi narkoba. Oleh karena itu benar apa yang tadi kita semboyan bersama, war on drugs, perang terhadap narkoba. Yang berikut, kriteria yang keenam, bahwa diperlukan suatu lembaga khusus untuk menangani kejahatan narkotika ini. Kita punya Badan Nasional Narkotika, BNN. Dan yang terakhir, perbuatan ini memang people condemnation, sangat tercela. Di sisi lain Bapak Ibu, mengapa di Indonesia ini peredaran gelap narkotika menjadi sangat marak dan sangat memprihatinkan sampai 160.000 lebih pengguna narkotika itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ada 7 faktor Bapak Ibu yang membuat mengapa sehingga peredaran narkotika ini sangat marak di Indonesia. Yang pertama adalah persoalan geografis. Indonesia ini adalah negara kedua di dunia
setelah Kanada yang panjang garis pantainya mencapai 80.000 km. Kalau Kanada 92.000. Sangat terbuka. Tidak mungkin BNN, tidak mungkin polisi laut, tidak mungkin aparat penegak hukum mau melakukan pengawasan sejauh 80.000 garis pantai yang ada di Indonesia untuk transaksi narkotika yang tadi sifatnya adalah transnasional. Yang kedua adalah geostrategis. Kita ini adalah lalu lintas perdagangan internasional. Jadi penyelundupan itu baik kecil secara besar maupun besar selalu diupayakan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi geografis, yang kedua adalah geostrategis, yang ketiga adalah demografi. Penduduk kita itu sebagai pangsa pasar yang sangat berharga di mata para pengedar dan para bandar narkotika. Kalau 160.000 yang dipenjara, berarti yang kira-kira berapa yang belum dipenjara? Silahkan saja dikalikan 7. 7 kali 160.000 itu berarti sekitar 1 juta lebih. Itu adalah catatan yang dikeluarkan oleh Attorney General Amerika pada tahun 1988 dan itu dilansir oleh DEA, Drugs Enforcement Administration, bahwa yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap itu adalah 1:7. Itu ukuran yang dipakai di dunia internasional. Yang keempat, mengapa sangat marak di Indonesia? Karena ada pengetatan hukum di negara-negara tetangga. Di Malaysia itu begitu kedapatan sekian gram sudah tidak ada ampun, hukuman mati. Ini sangat beririsan dengan faktor yang kelima adalah persoalan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang keenam, mengapa dia sangat marak di Indonesia? Ya, ini berkaitan dengan ketegangan, kepenatan, persoalan sosial yang memang diderita oleh kita semua. Dan yang ketujuh, ini juga tidak terlepas dari kehidupan kita yang modernisasi, hedonis dan lain sebagainya. Karena apa? Karena narkoba ini, mohon maaf, mulai dari tingkat ekonomi yang terbawah sampai yang teratas mencoba untuk menggunakannya. Ini 7 faktor yang memang tidak mudah. Karena itu sekali lagi saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Lapas, Rutan, Bapas, Kantor Imigrasi, dan UPT di Kementerian Hukum dan HAM yang memang mendeklarasikan bersih dari narkoba sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Mengapa tidak mudah? Ini harus tahu asbabun nuzul, harus tahu risalah pembentukan undang-undang narkotika, bahwa mengapa dia menyediakan double track system di dalam undang-undang itu yang sayangnya ini tidak diperhatikan dengan seksama oleh teman-teman kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Narkotika ini adalah zat adiktif sama dengan psikotropika. Narkotika ini dari kata narke dalam bahasa Latin, bahasa Belandanya narkos, bius. Dia punya withdrawal syndrome sebagai adiktif, sebagai zat adiktif yang luar biasa. Karena begitu kita menggunakan, maka terjadi withdrawal syndrome atau sindroma ketergantungan, dan kalau itu dihentikan seketika, maka bisa mengakibatkan kematian. Itu sebabnya cara rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang sampai pada taraf tertentu itu adalah dengan cara memberikan narkotika tetapi dosisnya perlahan-lahan dikurangi. Tetapi pada tahun 1910 ada seorang dokter berkebangsaan Jerman namanya Gordon Alles. Dia menemukan senyawa yang namanya metilamfetamin lalu menjadi amfetamin. Amfetamin ini yang di dalam masyarakat awam dikenal dengan istilah ekstasi. Kalau dalam undang-undang bahasa resminya adalah psikotropika. Ini tidak ada senyawa alamiah, semua adalah kimiawi, semua adalah proses pabrik. Ketika ini ditemukan oleh Gordon Alles dan pasca Perang Dunia Kedua dikembangkan oleh seorang juga berkebangsaan Jerman
namanya Profesor Medis, cara mengobati orang yang kecanduan narkotika adalah dengan memberikan psikotropika. Karena apa? Meskipun kedua-dua itu adalah zat adiktif, tetapi terhadap susunan saraf pusat itu reaksinya berbeda. Kalau orang yang kecanduan psikotropika dihentikan, dia masih hidup. Tapi kalau orang pada taraf tertentu, dia kecanduan narkotika, begitu dihentikan, dia bisa mati. Jadi, kalau pengguna bukan direhabilitasi, tapi dipenjara, dititipkan di lembaga pemasyarakatan, kalau pada taraf tertentu tidak ada suatu tindakan untuk mengobati, itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi penegakan hukum itu harus secara komprehensif, jangan melihat pasal itu dengan kacamata kuda, tapi harus melihat faktor psikologis, faktor kesehatan, bagaimana melakukan rehabilitasi. Ini yang tidak kita pahami secara seksama. Kebetulan ketika saya diminta untuk memberikan sambutan, saya harus memflashback ingatan 23 tahun yang lalu. Saya menulis skripsi tentang ini soalnya. Saya tidak hanya kuliah di Fakultas Hukum, saya harus kuliah 6 bulan, 1 semester di Fakultas Farmasi dan 1 semester di Fakultas Kedokteran untuk melihat aspek psikomatik dari zat-zat adiktif ini. Untuk yang ketiga kalinya, saya harus menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh lapas, rutan, Bapas, kantor imigrasi dan PT yang hari ini mendeklarasikan bersih dari narkoba. Semoga ini bisa disilakan untuk UPT-UPT lainnya yang ada di Indonesia. Sri Paduka Pakualam yang saya hormati, Pak Kanwil, Bu Bupati, Pak Kepala Badan Narkotika Provinsi DIY. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, maka itu semata-mata datang dari diri saya sendiri. Tetapi kalau yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu, sehingga pada saat yang berbahagia ini kami dapat mendeklarasikan Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersih dari narkoba dengan baik dalam keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, dengan menyebut asma-Mu kami memanjatkan permohonan dengan sepenuh hati, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, dengan deklarasi ini berilah kekuatan kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, dan aparat penegak hukum kami di dalam menanggulangi narkoba yang Engkau perintahkan untuk dijauhi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungi dan jauhkanlah narkoba dari kami, keluarga kami, masyarakat dan lingkungan kami, sehingga akan terwujud bangsa yang mumpuni, bangsa yang dapat meneruskan cita-cita para pendahulu kami. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan karuniakanlah pula kepada kami kekuatan untuk menjauhinya.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, para guru-guru kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, dengan setulus harapan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan umum kepada pembina apel. Ada pembina apel. Hormat! Hari ing ngalengka diraja ingkang minangka Purwakami Kondo. Sing nonton nalika semanten ing adalah ngalelon. Ekus bakune palenggani kilo jeneng Sirasun utus aja wedi ning kangelan.